Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, alhamdulillah teman-teman, saya akan membagikan informasi ilmu dasar mengenai apa itu cara mengupload video reel yang benar ya teman-teman. Ini penting ya buat teman-teman yang sudah termonetisasi. Itu yang harus kita perhatikan, yang sangat penting adalah apa itu, kita harus patuh dan tunduk sama peraturan yang sudah ditetapkan sama Facebook ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak bisa sesuka hati ya, semua ada aturannya dari segi durasi, dari segi kapasitas, kualitas, apa itu gambar, itu semua sudah diatur ya teman-teman sama platform Facebook ini yang sudah apa itu diatur sedemikian rupa. Dan intinya kita harus tunduk teman-teman agar supaya postingan apa itu video kita itu bisa rekomendasi menghasilkan penghasilan berupa dolar ya teman-teman, sehingga muncul iklannya teman-teman. Kalau kita sesuai peraturan, kita tunduk sama peraturan yang sudah tertulis dari kebijakan Facebook tersebut, pastinya itu nanti akan muncul iklannya ya di bawah video apa itu postingan video dari kita teman-teman. Maka dari itu teman-teman, kita harus perhatikan ya teman-teman apa itu dasar-dasar cara membuat postingan video reel ya teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung ke pembahasannya. Praktek terbaik untuk iklan di reel Facebook itu sudah tertulis lengkap, ada kebijakan peraturan monetisasi konten ya, peraturan konten video reelnya teman-teman. Jadi teman-teman buat dasar-dasarnya itu kita harus mau membaca teman-teman ya, mau membaca peraturan yang sudah tertulis di platform Facebook ini teman-teman ya. Di platform Facebook ini sudah tertulis lengkap praktek terbaik untuk iklan di reel Facebook, supaya apa iklan reelnya itu bisa nempel ya teman-teman. Jadi dasar-dasarnya yang kita baca itu intinya saja teman-teman sebelum memulai. Jadi praktek terbaik untuk iklan di Facebook Reel itu gunakan beragam format konten. Cobalah format konten yang berbeda seperti tutorial, edukasi produk, atau serial agar pemirsa kembali setiap minggu atau setiap hari untuk mendapatkan lebih banyak konten. Jadi ini temanya tidak hanya satu tema teman-teman. Buatlah berbagai macam video teman-teman yang menarik ya. Cobalah format konten yang berbeda. Jadi ini tertulis teman-teman ya, jadi yang katanya harus rekomendasi satu tema itu biar FYP itu kuat ya teman-teman. Jadi teman-teman itu bisa beberapa tema teman-teman untuk membuat konten video reelnya teman-teman ya. Hindari konten berkualitas rendah, pastikan reel Anda adalah konten asli yang dibuat oleh Anda dan bersama Anda. Video tidak boleh buram karena resolusi rendah atau mengandung watermark atau pembatas. Pastikan video Anda berformat vertikal karena video horizontal tidak mudah dibuat ulang ya. Lihat persyaratan teknis lainnya di sini ya. Nanti kita lihat persyaratan teknisnya ya. Persyaratan untuk perangkatnya mungkin ya. Posting konten secara konsisten, buat beberapa reel dalam seminggu atau buat jadwal mingguan untuk memposting reel agar pemirsa Anda tahu kapan bisa mengharapkan konten Anda. Jadi dijadwalkan teman-teman ya, biar teman-teman itu bisa konsisten. Diusahakan konsisten setiap hari ya. Setiap hari bisa membuat postingan, misalkan sehari ini satu ya, besok dalam seminggu rata-rata satu teman-teman ya. Tapi kalau mau naik ya misalkan satu, besok dua, jadi besok jangan terus satu lagi gitu teman. Kalau udah bisa stabil satu, usahakan satu per hari. Kalau bisa naik jadi dua ya nanti minimal dua teman-teman ya, jangan sampai turun teman-teman, konsisten ya. Itu kalau menurut pemahaman saya teman-teman ya. Jangan
menurun. Intinya kalau sanggup 2 ya 2, terus kalau menaik justru bagus teman-teman ya. Kalau 3 pertahankan 3 terus per hari gitu teman-teman ya, jangan menurun. Misalkan sekarang 1, besok 2, besok 3, terus besoknya 1 lagi, itu namanya nggak konsisten teman-teman ya. Menurut saya seperti itu. Jadilah pencipta tren, kembangkan ide-ide konten yang dapat menginspirasi kreator lain untuk mengikuti jejak Anda, atau gunakan template Anda untuk berpartisipasi. Jadi punya ide yang kreatif teman-teman ya. Intinya kualitas konten Anda juga diprioritaskan teman-teman ya. Intinya konten harus menarik, berkualitas teman-teman ya. Ide-ide konten itu juga diprioritaskan. Jadi konten itu buat semenarik mungkin teman-teman ya, pasti nanti diprioritaskan. Pantau apa yang menarik perhatian pemirsa Anda. Gunakan dashboard profesional untuk melihat bagaimana konten Anda dipahami oleh pemirsa Anda. Pantau insik Anda untuk melihat beberapa banyak orang yang Anda jangkau suka, beri komentar, dan bagikan waktu menonton rata-rata dan lainnya. Perhatikan jenis konten dengan kinerja terbaik dan cobalah untuk membuat lebih banyak konten itu. Intinya bisa kita pantau teman-teman ya, konten mana yang lebih banyak penontonnya gitu kan, konten mana yang lebih banyak like-nya, ya kita bikin konten serupa ya, hampir menyerupai itu juga, yang sama seperti itu juga teman-teman ya. Kita harus mempelajari apa itu penonton atau audien kita itu suka konten yang bermacam apa gitu ya, macam A gitu, berarti kita usahakan konten kita yang mirip-mirip A gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya, menurut pemahaman saya teman-teman ya. Terus persyaratan teknisnya teman-teman ya, ini juga penting ya. Persyaratan perangkat itu tanpa kita sadari ternyata perangkat kita itu mumpuni apa enggak teman-teman. Perangkat kita mendukung apa enggak ya, spesifikasinya teknisnya itu mendukung enggak sih untuk membuat video ya. Spesifikasi format khusus perangkat untuk reel tercantum di bawah ini teman-teman. Untuk Apple atau iOS maksimal 60 detik, boleh kurang dari 60 detik, bisa berdurasi 3 detik ya teman-teman. Jadi maksimal 60 detik saja teman-teman, jangan lebih dari 60 detik teman-teman ya. Kurang itu juga boleh. Kalau berdurasi minimal 3 detik ya teman-teman. Itu teman-teman. Ada kereta api lewat ya. Berdurasi minimal 3 detik teman-teman, jadi kurang dari 60 detik maksimal ya, bisa teman-teman, jangan lebih dari 60 detik ya. Maksimal 60 detik, boleh kurang dari 60 detik ya, bisa berdurasi minimal 3 detik. Format MP4 minimum 1080 ya, akurasinya, rasionya ya, rasio aspeknya itu apa itu, untuk kapasitasnya itu 1080 pixel ya, untuk apa untuk spesifikasinya ya. Jadi minimum 1080 pixel dan 4000K ya. Jika tersedia catat minimumnya teman ya, jika tersedia catatan video akan dibatasi pada 720 pixel setelah diunggah. Jadi untuk 720 udah kategori nggak bisa teman-teman ya, jadi harus di atas 720. Untuk settingan itu rasionya ya, untuk spesifikasinya itu, untuk kameranya itu kan ada apa, kualitasnya gambar itu kan bisa disetting ke 1080 ya. Untuk Android sama Apple itu sama ya teman-teman ya, nggak ada perbedaan ya persyaratannya. Rasio aspek unggahan, rasio aspek layar perangkat ya, itu jadi itu teman-teman, rasionya harus di kapasitas 1080 ya teman-teman. Ternyata ini juga di apa ini, juga diprioritaskan, harus rasionya, speknya itu harus ada apa ini, pembatasannya juga teman-teman. Kalau yang 720 itu sudah dibatasi teman-teman ya, jadi minimum 1080 teman-teman. Oke teman-teman, persyaratannya konten itu seperti itu teman-teman ya secara teknisnya. Jadi
konten real harus mematuhi kebijakan data, standar komunitas, dan ketentuan pengguna Facebook teman-teman. Oke, begitu saja teman-teman ya. Jadi kesimpulannya itu teman-teman, kita perhatikan konten kita juga harus mematuhi kebijakan monetis, kebijakan peraturan konten ya teman-teman. Konten real itu sudah lengkap tertulis di sini teman-teman semua. Begitu saja yang saya sampaikan ya teman-teman, sesuai apa itu peraturan yang sudah tertulis di kebijakan konten ya, konten video real teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai selesai. Saya doakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu, lancar rezeki, dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.